Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi pertemuan ke-6, mata kuliah Asas-asas Perencanaan dan Perancangan ya. Jadi di sini kita mempelajari identifikasi isu dan potensi yang terdapat dalam ruang di sekitar kita ketika kita sudah membuatnya menjadi tiga dimensi gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama pengertiannya dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan eh, identifikasi isu dan potensi secara spasial dalam tiga dimensi gitu ya. Nah, jadi di sini inti dari penarikan atau penggalian isu dan potensi ya dalam bentuk spasial tiga dimensi itu adalah kita menggunakan model tiga dimensi gitu ya untuk mengidentifikasi peluang dan masalah tadi. Nah, untuk apa kita menggunakan model tiga dimensi? Ya, ya itu tentunya adalah memberikan kita gambaran yang lebih realistis, mendetail dan interaktif dibandingkan peta dua dimensi. Ya, nah dalam peta dua dimensi atau pemodelan spasial dua dimensi, kita hanya punya gambaran tentang maksimal itu luasannya, begitu. Ketika kita menggunakan peta dua dimensi, maka kita nggak bisa tahu informasi bagaimana kedalaman gitu ya, atau tinggi ya, nah atau bentuk dari sebuah uh, istilahnya itu adalah ketampakan spasial gitu. Nah, jadi di sini kita bisa menganalisis kondisi ruang tersebut dalam bentuk tiga dimensi yang mencakup massa bangunan, ruang antar bangunan, dan kualitas kota atau lingkungan. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya gambarkan sebuah bangunan gitu ya dalam dua dimensi. Nah, maka di sini kita hanya tahu bahwa ada dua bangunan yang saling berdekatan gitu ya, yang bentuknya sama. Nah, tapi kalau kita menggunakan pemodelan tiga dimensi, misalnya kita bisa tahu bahwa oh ternyata bangunan yang satu itu ya dia lebih rendah gitu misalnya daripada bangunan yang sebelahnya gitu ya. Nah, ini adalah manfaat ketika kita menggunakan eh, pemodelan spasial tiga dimensi dalam memodelkan eh, isu kita dan potensi kita. Nah, apa yang membedakan? Oke, ini saya pindahkan dulu ya, mungkin mengganggu ya. Nah, yang membedakan antara analisis spasial 2 dan 3 dimensi itu kita bisa lihat dari berbagai aspek ya. Di sini ada 6 yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu adalah dari dimensi datanya ya. Jadi untuk data spasial 2 dimensi sendiri, di sini kita dimensinya itu hanya dua ya, mempunyai dua sumbu ya, sumbu horizontal atau X dan sumbu vertikal atau Y ya. Jadi kita hanya punya dua sumbu saja. Ini kalau dua dimensi begitu ya. Nah, sementara eh, ini Y, ini X gitu ya. Nah, kalau di tiga dimensi, nah ini kita bisa punya sumbu yang ketiga gitu ya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, ya ini Y, ini X. Nah, ini ketinggiannya, sumbu yang ketiga gitu ya. Ada elevasi ya atau kedalaman gitu ya. Nah, itu dari dimensi. Kemudian representasi. Nah, walaupun kita melihat semua pemodelan ini dalam layar komputer kita gitu ya, itu kan dua dimensi Pak. Nah betul, tidak salah ya, kita melihat semuanya itu dalam dua dimensi. Tapi di sini yang kita perhatikan itu adalah representasi ya. Jadi walaupun media yang kita eh, kaji itu adalah media layar gitu ya, dua dimensi juga, tapi dengan representasi dalam tiga dimensi kita bisa melihat bentuk ketinggian dan kedalaman tadi ya. Jadi ada model volumetriknya, ada volume di situ ya. Nah, ini kan hanya luasan ya. Nah, tapi kalau kita modelkan dengan tiga dimensi, dia jadi ada volumenya seperti itu ya. Di sini kita bisa melihat ketinggiannya. Lalu yang ketiga adalah tingkat realismenya atau kenyataannya. Nah, ini lebih sederhana ya untuk yang dua dimensi, sementara yang tiga dimensi ini lebih realistis gitu.
lebih menampilkan bentuk dan skala yang mendekati kondisi nyata gitu ya. Jadi kalau rumah ya ini kan tidak seperti rumah ya. Nah, beda kalau kita misalkan berikan dia sebuah bentuk gitu misalnya. Nah, ini atapnya limas gitu ya. Nah, itu dia lebih punya eh, realisme yang lebih tinggi. Kemudian saya dulu jenis analisisnya ya. Nah, di sini ini diperkenalkan kepada kalian jenis-jenis analisis spasial dua dimensi. Jadi yang pertama itu adalah ada analisis buffer. Buffer itu maksudnya adalah ketika kita misalkan mempunyai benda atau bukan benda ya, ya ketampakan lah ya di muka bumi, misalnya sungai lah gitu ya, yang paling gampang. Sungai ini ya, ini airnya misalnya, itu kan punya tepian ya, tepian sungai. Nah, buffer ini maksudnya adalah apa area yang dicakup oleh sekian jauh dari si tepi sungai tersebut. Katakanlah kalau kita ingin membuat buffer 5 meter dari sungai, nah itu artinya kita membuat jarak 5 meter ya dari kiri dan kanan sungai. Lalu kemudian kita membuat garis sejajar dengan si bentuk tepi sungai tersebut. Nah, ini adalah area yang menjadi kasih warna berbeda ya, coba ya. Oke, kita kasih warna kuning kali ya. Nah, ini adalah area buffernya ya. Ya, ini adalah area buffernya seperti itu. Nah, adapun analisis overlay ya, ini sebenarnya agak advance ya, kalian nanti akan belajar lebih banyak di semester selanjutnya ya, saya kira baik di prodi manapun ya, kan kita rumpun desain ya sama ya. Overlay ini adalah ketika kita misalnya punya data sungai nih ya, saya pakai contoh yang sama saja ya, sungai. Lalu kemudian ada apa ya misalnya ya, ada kawasan lindung misalnya ya. Nah, area kawasan lindung. Nah, area kawasan lindung ini ya kita akan tampalkan. Jadi kalau ibaratnya kita punya kertas ya, kertas pertama itu kita gambar dengan sungai ini ya. Ini kertas pertama. Nah, sementara untuk yang kawasan lindung itu adalah kertas kedua. Nah, kertas kedua itu kita tumpukan di atas kertas pertama. Nah, jadi di situ kita bisa lihat nih mana area yang bertampalan, yang bertumpang tindih gitu ya. Oh, ternyata ada nih sungai yang masuk ke area kawasan lindung. Nah, itu adalah analisis spasial dua dimensi yang kita dapatkan. Kemudian ada analisis jaringan jalan, sama ya seperti yang tadi sungai. Jadi sampai mana saja misalnya cakupan dari si area jaringan jalan. Maaf, gitu. Nah, kalau yang spasial di sini kita bisa melihat bayangan, ya. Jadi kalau kita punya sebuah benda gitu ya, disinari dari arah tertentu. Nah, ini bayangannya akan seperti apa begitu. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini jadi bayangan. Ya. Nah, ini untuk melihat bagaimana interaksi si benda dengan matahari misalnya ya. Kemudian cakupan pandangan atau view shed ya. Jadi dari sini misalnya ya, dari titik sini itu bisa memandang area apa saja. Apa yang terlihat di sini ya. Di masing-masing titik ini misalnya gitu. Nah, kemudian ada simulasi volume bangunan ya, bagaimana kita menggubah ya, mengatur sebuah bentuk gitu ya, menggubah bangunan gitu ya menjadi sebuah volume tertentu yang menurut kita fungsional misalnya atau estetis bagus gitu ya. Lalu ada simulasi aliran udara juga. Jadi bagaimana bangunan ini menahan atau misalkan meneruskan si aliran udara. Nah, itu yang dianalisis dalam pemodelan 3 dimensi ya. Nah, kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan tentunya ya.
Jadi apa sih keuntungan dan kerugian kita menggunakan analisis spasial dua dimensi ini ya? Untuk analisis dua dimensi kelebihannya cepat ya, lebih mudah dibuat, tidak tidak butuh proses yang rumit ya, dan membutuhkan data yang lebih sedikit juga ya. Kita menyiapkan misalnya foto udara gitu ya, atau citra satelit ya, yang menampilkan bentang alam di permukaan kita tinggal misalnya dalam suatu waktu, nah itu bisa gitu ya, udah bisa kita analisis gitu. Tapi kalau analisis spasial tiga dimensi ini eh, apa ya? Dia membutuhkan data yang besar gitu ya. Dia membutuhkan perangkat lunak khusus juga, dan kemampuan teknisnya juga lebih tinggi. Nah, sedangkan eh, kelebihan spasial tiga dimensi ya, kita bisa memberikan gambaran yang lebih akurat karena dia ada sumbu Z ya, yang mendukung analisis ketinggian gitu ya, yang melakukan representasi volume gitu. Nah, ya ini adalah kekurangan dari analisis dua dimensi juga. Jadi dia tidak menampilkan dimensi vertikal gitu ya secara detail, sehingga kita bisa menafsirkan lebih cenderung salah gitu ya, kurang lebih ini kan. Oke, nah ini adalah alur ya. Jadi beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah pengumpulan data spasial ya, tiga dimensi. Nah, ini ada istilah-istilah yang mungkin sebagian dari kalian sudah tahu, sebagian belum tahu, ya, nggak apa-apa. Nah, ini saya coba perjelas ya, satu demi satu. Jadi yang dimaksud dengan DEM itu adalah digital elevation model ya. Jadi model elevasi digital gitu ya, ketinggian ya. Jadi ketinggian permukaan gitu ya. Nah, apa bedanya dengan DSM dan DTM? Nah, D dan M-nya sama. Yang beda itu hanya S dan T-nya. Kalau S itu surface. Ya. Surface, kalau T itu adalah terrain ya, atau permukaan bumi. Nah, bedanya apa nih? Nah, ini bisa tanya ke teman-teman di geomatika ya. Mereka yang lebih mendalam ini. Atau ada LIDAR ya. LIDAR itu adalah, nanti kita akan lihat, itu singkatan dari Light Detection and Ranging ya. Jadi pendeteksi cahaya dan penjarakan mungkin ya, range gitu ya. Jadi kita bisa tahu posisi kita dengan suatu objek itu berapa gitu ya. Nah, itu dengan si LIDAR ini. Lalu ada model bangunan tiga dimensi ya. Ini CTGML ini saya baru dengar juga. BIM itu adalah Building Information Manager ya. Nah, ini teman-teman arsitektur sangat mendalami ini ya. Salah satunya dekan kita Pak Roy gitu ya. Nah, itu beliau yang saya tahu kerap atau bidangnya mendalami ke arah sana. Lalu data tematik ya, misalnya fungsi lahan ya, dia adalah rumah atau daerah area komersial, toko gitu ya, warung dan seterusnya. Nah, kemudian kepadatan, tadi volumenya berapa, ada berapa petak bangunan dalam satu satuan luas lahan. Lalu ada utilitas itu adalah ya bisa dibilang infrastruktur ya, infrastruktur yang mendukung kehidupan kita, misalnya listrik gitu ya, jaringan jalan, lalu kemudian saluran air gitu ya. Nah, lalu ada citra satelit dan foto udara juga. Jadi tadi yang saya sebutkan, kita ngambil suatu luasan gitu ya, dari atas, dari satelit atau dari pesawat. Nah, itu dibuat sebuah gambar begitu. Nah, itu adalah data-data yang kita kumpulkan di awal. Terus ya. Nah, kemudian kita olah ya si data yang tadi kita yang tadi kita kumpulkan ya.
Nah, kita pengolahan itu adalah dengan melakukan georeferensi. Nah, jadi maksudnya apa? Georeferensi ini adalah kita mencocokkan lokasi dari gambar atau data yang kita ambil di sini dengan posisi dia di bumi sebenarnya ya. Jadi kan data yang kita ambil ini kan sebenarnya hanya representasi ya, hanya perwakilan gitu ya, representasi saja. Nah, representasi ini harus akurat juga secara posisi ya, secara kedudukannya di permukaan bumi gitu loh. Akurat posisinya gitu. Nah, ini yang kita lakukan dengan georeferensi. Kemudian ada konversi format juga ya. Nah, CAD itu CAD itu kita mungkin beberapa teman-teman di desain ya, di arsitektur lanskap, di arsitektur mungkin ya. Apalagi ya mungkin nanti di ya PWK juga ada ya sebenarnya yang menggunakan CAD ya. Nah, itu beda dengan GIS, teman-teman ya. Kalau CAD ini lebih ke objek desainnya aja ya. Apa yang diinikan, apa yang dirancang. Nah, tapi kalau GIS ini sudah berbasis koordinat ya, berbasis geospasial ya, geografis ya. Jadi ada muatan dia posisinya di mana ya, letaknya itu di mana gitu. Nah, yang lebih umum itu biasanya CAD ya, orang awam lebih tahunya CAD ya. Tapi sebenarnya yang diperlukan itu nggak hanya gambar desainnya aja, gambar rumah gitu ya bagus. Nah, tapi ketika dibuka dalam GIS posisinya di mana nggak ketahuan. Nah, itu nggak cocok juga ya, kurang bagus gitu. Oke. Nah, kemudian ada integrasi ya layer tematik gitu ya, yang menggabungkan hasil dari si pengolahan yang tadi. Nah, kemudian kita baru menganalisis secara 3 dimensi ya. Jadi tadi ya ada analisis ketinggian dan kemiringan, viewset ya, analisis bayangan, simulasi aliran air, ada risiko bencana juga. Nah, ini semuanya bisa kita dapatkan kalau kita punya data ketinggian ya. Viewset misalnya analisis bayangan itu kan pasti dibentuk karena adanya informasi ketinggian ya. Ya. Jadi kalau dia benda datar kayak kertas gitu nempel di lantai ya mana ada bayangannya gitu. Ya ada sih, cuman tidak signifikan ya, bukan dalam skala yang luas seperti yang kita lakukan gitu ya. Nah, aliran air ya sama ya. Kalau yang namanya air kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ya. Nah, tempat tinggi dan tempat rendah itu kan butuh informasi ketinggian ya, butuh informasi sumbu Z gitu. Nah, itu bisa dilakukan hanya dengan analisis 3 dimensi. Kemudian 3D buffer, nah ini sama ya, kalau tadi kan saya mencontohkan sungai ya, di kiri dan kanannya ada jarak, nah itu kan 2 dimensi ya. Nah sekarang ada 3D-nya juga, jadi di sekitar bangunan ini kita buat sebuah ya ruang gitu ya, yang seperti apa ya, seperti amplop mungkin ya, yang menutupi si bangunan ini. Nah itu adalah 3D buffer ya. Nah, kemudian ada kapasitas ruang vertikal gitu ya, apakah cukup secara ruang. Nah, kemudian baru kita lihat isunya. Apa saja isu yang bisa kita hasilkan ya. Yang pertama adalah kepadatan secara vertikaler ya. Nah, apakah suatu ruang itu terlalu penuh sesak misalnya ya. Kemudian ada konflik fungsi ruang gitu ya. Misalnya ada bandara dengan zona hijau gitu ya. Nah, bandara itu kan membutuhkan apa ya ruang khusus yang bisa digunakan untuk landas pacu misalnya ya. Atau kalau secara vertikal apakah ada benda-benda yang menghalangi si bandara tersebut untuk beroperasi, misalnya pesawat lepas landas gitu ya.
kalau ada gedung di sekitarnya kan pasti nabrak. Nah, itu apa namanya, jadi hal yang kita bisa identifikasi. Kemudian sirkulasi udara dan cahaya, apakah ada hambatan gitu ya dari dari analisis bayangan dan angin tadi. Lalu ada risiko longsor atau banjir juga, dan ada pelanggaran sempadan. Nah, yang terakhir kita visualisasi ya. Ini adalah ujung tombak sebenarnya ya dari pemodelan tiga dimensi gitu ya. Karena tanpa adanya visualisasi, tanpa adanya eh, media yang menghasilkan hasil analisis kita, ya semuanya menjadi sia-sia gitu ya. Kita tutup ya. Nah, jadi bentuknya apa? Bisa berupa peta tiga dimensi interaktif ya. Jadi kita menyajikan sebuah peta yang bisa orang ubah-ubah gitu ya, yang bisa orang geser, yang bisa diputar gitu ya, sehingga sudut pandangnya bisa dipindahkan dan seterusnya. Lalu kemudian ada dashboard analisis. Nah, dashboard ini maksudnya adalah informasi yang mencakup hal-hal yang perlu diketahui dari sebuah benda atau dari sebuah tampilan tiga dimensinya ya. Misalnya kalau kita berbicara BIM gitu ya. Nah, misalkan dalam sebuah ruangan itu saat ini suhunya berapa sih gitu ya. Nah, itu dipasang sensor gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah dashboard gitu ya. Suhunya misalkan kalau 30 mateng lah kita ya. 16 gitu ya, wah dingin banget nih gitu. Kemudian pencahayaannya gitu ya. Nah, kalau misalkan sedang mendung gitu ya, cahayanya itu masuknya seberapa gitu. Nah, itu terlihat dari ini kita ya, dari dashboard kita. Nah, sehingga ini menjadi rekomendasi kebijakan. Ya, kalau misalkan skalanya kota berarti tampilannya itu lebih apa ya, lebih besar gitu ya. Nah, ini contohnya ada di Jakarta ya, sebentar saya coba carikan. Nah, ini contohnya pemodelan tiga dimensi yang digunakan di Jakarta ya. Jadi ini adalah untuk operasionalisasi One Spatial Planning Policy gitu ya. Nah, ini dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini ya, jadi ruang tiga dimensi, ruang di skala kotanya itu sudah dibuat dengan tiga dimensi ya, sehingga setiap petak bangunan itu terlihat juga volumenya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa modelkan ya. Nah, ini apa ya? Bukan ya, ini lebih ke apa namanya? Visualisasi ya. Nah, ini visualisasi secara tiga dimensi juga sangat bagus ya. Karena kalau di sini misalkan kita buat diagram batangnya itu dua dimensi, itu pasti kan ke atas ya. Sama dengan si petanya kan. Nah, kalau dibuat seperti ini tiga dimensi, nah kita lebih terbayang, oh mana nih yang lebih tinggi, apanya nih warna hijau dan apa? Warna hijau dan oranye ini ya istilahnya. Nah, itu yang salah satu contoh dari pemodelan tiga dimensi kalau dalam PWK gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi setelah ini kita akan bahas apa? Nah, ini adalah lebih detailnya ya. Jadi pengumpulan data itu ya bisa melalui observasi lapangan. Jadi kita mensurvei lokasi untuk mencatat posisi, catat tinggi, bentuk. Nah, ini mencatat ini bukan dalam artian dicatat di pakai pulpen gitu ya. Kalau bentuk ya berarti mungkin kalian perlu menggambarkan gitu. Nah, perlu mensketsa mungkin ya kalau bisa. Ya, jadi mungkin ini mencatat ini adalah sketsa gitu ya. Kemudian ada orientasi objek gitu ya. Ada bangunan, pohon gitu ya. Nah, lalu ada dokumentasi foto atau video dari berbagai sudut dan waktu. Lalu, nah ini yang lebih detail tentang pengukuran dan pencatatan ya. Jadi kita mengukur dimensi gitu ya. Kemudian, nah ini ada alatnya ya.
Bisa pakai laser atau ya mungkin sekarang aplikasi di handphone juga sudah ada ini ya. HP kita, smartphone kita udah punya sensor yang bisa itu tadi mungkin ada sensor lidar itu ya, sehingga dengan mengarahkan handphone kita ke sebuah objek, dia bisa tahu, bukan tahu, maksudnya memperkirakan berapa jarak dari objek tersebut kita gitu ya. Lalu orientasi gitu ya, arah mata angin. Oke, mohon maaf. Eh, ya, orientasi dan juga jarak antar objek tadi. Lalu ada pengambilan data lingkungan, ya, bisa arah, kecepatan angin, ya, pergerakan matahari dan waktu dan musim tertentu gitu ya. Nah, lalu ini pemetaan dan pemodelan, ya, simulasi bayangannya, jadi kita langsung ke lapangan, modelkan langsung gimana. Kemudian ada verifikasi dan validasi gitu ya. Nah, bandingkan hasil simulasi dengan kondisi lapangan untuk memastikan akurasi. Ini detail lebih banyaknya tentang observasi lapangan, mohon maaf. Nah, ini bisa tujuannya untuk dokumentasi bangunan, pemetaan vegetasi, dan pemodelan topografi, permukaannya gitu ya. Permukaan dari tentang alamnya gitu. Nah, ini ada informasi tentang bagaimana observasi lapangan itu dilakukan di berbagai bidang yang terlibat dalam rumpun desain ini ya. Misalnya pada arsitektur, observasi lapangan itu adalah untuk mendokumentasi fasad bangunan bersejarah untuk restorasi misalnya. Nah, apa ini istilahnya ya? Teman-teman yang non arsitektur ya bisa belajar. Jadi fasad bangunan itu adalah tampilan depannya gitu ya, tampilan yang mengarah ke jalan gitu ya, yang dilihat oleh orang yang lalu lalang atau oleh pengendara mobil. Nah, itu kita mendokumentasikan, mensketsa apa hal-hal yang unik gitu ya, atau yang mempunyai nilai sejarah dari si fasad tersebut gitu ya. Tujuannya apa ya? Ini misalkan untuk restorasi ya, untuk pengembalian, untuk me, mengembalikan lagi si nilai tersebut gitu. Lalu untuk arsitektur lanskap ada untuk analisis kontur dan vegetasi ya, untuk desain taman kota. Jadi karena lanskap ini arsitektur yang lebih ke arah ya hal-hal yang bersifat hamparan mungkin ya. Ini mohon maaf ya kalau saya sok tahu ya, tapi yang saya tahu seperti itu. Nah, maka observasinya itu adalah untuk analisis kontur dan vegetasi ya, untuk tumbuhan ya. Jadi untuk teman-teman lanskap, pohon itu juga dimodelkan gitu ya, tidak hanya bangunan, tidak hanya istilahnya itu adalah, saya tidak perlu reaksi lagi ya, istilahnya itu adalah, saya coba gambar pakai mouse ya, man made man made future ya, ya atau tampilan ya, atau ketampakan yang dibuat oleh manusia gitu ya, man made gitu ya. Nah, bukan hanya yang dibuat oleh manusia saja, tetapi yang tumbuh secara alami gitu ya, itu juga dimodelkan. Nah, ini ya model vegetasi kan, pohon itu tingginya berapa, kemudian kanopinya gitu ya, tutupannya, itu dimodelkan secara detail. Nah, bidang saya nih perencanaan wilayah dan kota ya, sebenarnya ada kotanya juga ujungnya. Kita memetakan 3D kawasan ya, tadi seperti yang saya tampilkan di sini ya. Kita memodelkan Monas gitu ya misalnya. Nah, atau bangunan-bangunan ini ya, eh, kerapatannya seperti apa, volumenya dan seterusnya ya, ada apa saja fungsinya per lantai ini gitu ya. Nah, itu kita modelkan secara spasial. Nah, ini misalnya ya, kawasan Monas dan sekitarnya. Kemudian saya kembali. Nah, kita lanjut ke DKV. Nah, kalau DKV ini kan untuk berkomunikasi ya. Nah, kebanyakan itu adalah di
animasi gitu ya, bisa walkthrough kawasan wisata. Film Jumbo kemarin misalnya ya. Nah, atau film yang lebih spektakuler ya, apa itu namanya ya, Merah Putih One for All gitu ya. Nah, itu juga menggunakan eh, apa namanya pemodelan tiga dimensi. Nah, untuk pariwisata, nah ini ya untuk ini kan sama dengan DKV tadi, tapi untuk keperluan wisata. Jadi destinasi gitu ya, atau misalnya sebuah daya tarik baru, nah itu dikasih virtual tournya dulu ya. Nah, dikasih gambaran nanti kalau Anda datang ke gedung ini misalnya, Anda akan dapat apa gitu ya. Oh, ternyata Anda akan dapat pemandangan, pemandangan eh, apa namanya, lokasi menarik yang ini gitu misalnya. Atau bolehlah untuk apa, dapat lokasi untuk memandang tentang alam gitu, misalnya memandang danau. Nah, mana danaunya? Datang ke sini. Itu ya fungsinya. Oke, selanjutnya, nah ini ya tadi pengumpulan data, tadi observasi ya. Nah, sekarang pengukuran dan pencatatan. Nah, kalau ini lebih bersifat kuantitatif ya, bersifat angka gitu ya. Nah, apa saja yang diukur? Nah, bisa jarak gitu ya. Tadi kita sudah mengobservasi bentuk bangunannya misalnya. Nah, kita ukur sekarang jaraknya ya, jarak antar bangunan misalnya. Lalu ada sudut ya, ketinggian dan akurasi. Sudut ini misalnya koordinat relatif. Jadi sebuah bangunan itu sejajar atau dia ada posisi yang lebih lebih ke bawah gitu misalnya. Nah, itu berapa derajat posisinya diukur dengan sudut. Nah, ketinggian gitu ya, bisa data elevasi atau data altimeter misalnya. Nah, lalu ada akurasi juga, itu termasuk seberapa akurat eh, benda yang kita ukur. Nah, lalu ada data lingkungan ya. Nah, ini parameter yang dikumpulkan itu bisa berupa parameter fisik, misalnya topografi. Topografi itu adalah permukaan ya, permukaan dari apa permukaan buminya gitu ya. Nah, atau geologi. Nah, kalau geologi itu kebalikannya, itu adalah eh, batuan yang ada di dalam tanah gitu ya. Nah, jadi kebalikan dari topografi. Jenis tanahnya ya itu berguna kalau misalkan dia tanah subur ya, apa enggak jadi perkebunan aja, jangan dibangun jadi rumah gitu ya. Kemudian tata guna lahannya, fungsinya apa gitu ya. Nah, ini ke fungsi. Kemudian iklim, nah bagaimana apa hujan gitu misalnya ya. Udara, suhu, nah ini satu paket ya, fisik. Nah, kemudian ada biotik ya. Nah, itu adalah keanekaragaman hayatinya gitu ya, vegetasinya gitu ya. Nah, kemudian ada hewan-hewan apa yang hidup di sana. Lalu sosioekonomi, nah ini lebih ke manusia ya. Ini aspek manusia, bisa demografi, kependudukan, jenis kelamin, ya, kemudian ada usia, ya. Nah, lalu ada misalnya tahap kehidupan, ya, bisa pernikahan gitu ya, status pernikahan, jumlah anak, nah, mata pencaharian itu juga masuk ke demografi ya. Apakah dia di masa sekolah atau masa bekerja, masa menganggur gitu ya, sudah pendidikan, mencari kerja gitu ya. Pola pemanfaatan lahan, nah ini sama dengan tata guna lahan sebenarnya ya. Budaya lokal, nah aspek-aspek yang memerlukan ruang tapi terkait dengan budaya, nah, itu juga kita bisa kumpulkan datanya. Nah, yang selanjutnya ada kualitas lingkungan ya. Jadi kalau ini data fisik yang istilahnya apa adanya gitu ya. Nah, kalau kualitas lingkungan itu kita lihat mendukung apa ya kehidupan manusia di dalamnya. Jadi ini ya bisa dikatakan interaksi fisik dengan sosial demografi mungkin ya. Nah, tingkat polusi, nah ini kan pasti mengganggu kesehatan ya. Nah, dia akan mengubah atau mempengaruhi demografi ya. Tingkat polusi naik ya, kualitas udara buruk, gampang sakit, ya, lebih rentan untuk meninggal. Nah, itu jadinya mempengaruhi
jumlah ininya. Oh ya, lupa tadi jumlah juga ya. Jumlah penduduk itu eh, basic juga sebenarnya. Kemudian kebisingan sama itu juga lebih ke apa? Kenyamanan, pencemaran air atau pencemaran tanah, apalagi itu ya, dan potensi bencana alam ya. Jadi yang berkaitan dengan bagaimana hidup manusia itu enak gitulah ya. Ya, itu sangat antroposentris sekali. Memang seperti itu ya. Nah ini metode pengambilan datanya, yaitu ada survei. Survei itu adalah survei lapangan tadi mencatat ya, menggunakan alat ukur gitu misalnya kita mencatat suhu apa suhu yang ada di sana gitu ya, suhu udara sekitar, kemudian untuk angin gitu ya, kecepatan angin, arah angin, ya ini untuk suhu, ini untuk arah dan kecepatan angin gitu ya. Nah, ini pH meter ini kalau nggak salah untuk ya mungkin keasaman tanah gitu ya. Lalu ada turbidity meter. Turbidity meter itu apa ya? Sebentar saya cari dulu. Ya, jadi turbidity meter itu kayaknya untuk kekeruhan air gitu ya. Nah, ini untuk air gitu ya. Nah, lalu ada observasi langsung. Jadi pengamatan dari mata kita gitu ya. Jadi mencatat secara visual dan deskriptif gitu. Nah, ini eh, biasanya nggak cuma ya karena ada visualnya ya. Biasanya nggak cuma catatan mencatat gitu, kita mencatat dengan apa dengan tangan ya, nggak cuma deskriptifnya, tapi ada dukungan visualnya gitu ya. Harus ada fotonya. Nah, misalkan eh, kawasan ini sering dikunjungi oleh anak muda, misalnya. Sering dikunjungi oleh anak usia remaja sekolah, gitu. Nggak aja, nggak ada fotonya. Nah, itu kurang bagus. Jadi ketika observasi itu harus didukung dengan eh, ya itu tadi catatan secara visualnya ya, bisa foto, ya, bisa video, ya, dan seterusnya. Lalu ada penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh ini kita menggunakan alat khusus, namanya misalnya satelit, ya, yang sudah dibuat orang diterbangkan di antariksa, atau drone, ya, pesawat yang kecil yang kita terbangkan sendiri, atau ya foto udara kita ambil dengan pesawat gitu ya. Nah, beda ya sebenarnya, ada drone, ada pesawat yang bisa mengambilkan foto udara itu. Lalu bisa dengan wawancara dan kuesioner juga ya. Nah, di sini saya ingin menekankan perbedaan antara wawancara ya dan kuesioner ya. Walaupun di beberapa sumber mereka menyebutkan kuesioner itu wawancara juga. Nah, beda yang paling utama antara wawancara dengan kuesioner itu adalah di keperluannya. Keperluan itu maksudnya adalah di analisis apa yang akan kita kenakan dari hasil pengumpulan data itu. Untuk wawancara itu biasanya kita akan analisis secara kualitatif. Ya. Nah, karena dia kualitatif, pertanyaannya lebih terbuka. Ya. Ya, maksudnya pertanyaan terbuka itu apa? Bagaimana persepsi ibu sebagai warga misalnya, atau bagaimana kebijakan yang selama ini sudah dirumuskan, apakah ada konflik dalam perumusannya. Nah, itu lebih deskriptif, lebih elaboratif gitu ya, nggak cuma eh, ini kan mengambil jawaban ya atau tidak, atau cukup, kurang gitu ya. Persepsi misalnya kita bukan ukur dalam skala 1 sampai 5 gitu ya. Eh 1 sampai 5 gitu ya, kita minta penilaian. Nah, itu bukan dari wawancara gitu ya. Nah, itu bukan dari wawancara ya. Itu dia lebih eksploratif sifatnya ya, lebih menggali gitu ya, lebih menggali kata kuncinya. Nah, sedangkan kuesioner ini kita akan olah secara kuantitatif. Nah, jadi nanti akan keluar rata-rata, persentase, ya, apalagi kemudian standar simpangan baku,
Nah, atau rentang. Nah, itu yang menjadi tujuan dari kuesioner. Jadi ini sifatnya lebih statistikal ya. Nah, ini sifatnya lebih statistikal. Dia punya apa keperluan untuk memodelkan secara keseluruhan ya. Dia maksudnya memodelkan itu adalah kalau kita punya suatu kawasan gitu ya yang dihuni oleh penduduk ya, kawasan hunian. Nah, pendapat kawasan tersebut terhadap isu pembangunan jalan gitu ya di sekitar rumah mereka. Nah, itu seperti apa ya? Nah, kan kita nggak mungkin ya mendatangi semua rumah yang ada di kawasan tersebut misalnya. Kita ambil beberapa saja. Nah, itu bentuknya menjadi kuesioner ya. Nah, jadi kita mengambil sampel berupa penduduk orang gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kuesioner. Nah, sekarang sampling dan analisis laboratorium. Nah, ini untuk yang tadi ya, data-data fisik ini, nah itu bisa dengan menggunakan sampling dari tanah misalnya diambil sebagian, air juga, dan kita analisis. Nah, ini pemetaan ya, pemetaan secara 3 dimensi dan pemodelan. Nah, di sini bedanya apa sih? Intinya itu adalah sebenarnya dari uh, apa yang mau kita ketahui juga ya. Kalau pemetaan di sini berarti kita merepresentasikan kondisi nyata. Jadi apa adanya aja. Apa yang kita lihat saat itu ya kita modelkan gitu ya. Nah, kalau pemodelan ini kita mengubah. Nah, jadi kita mengubah ini maksudnya adalah apa adanya tadi kita ubah-ubah. Kalau misalkan di sebelahnya dibangun jalan gimana ya? Kalau misalnya dirobohin bangunannya di sini jadi taman gimana ya gitu. Nah, itu adalah pemodelan ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, di sini verifikasi dan validasi ya. Jadi deskripsinya apa bisa kita lihat ya. Verifikasi itu adalah mengecek konsistensi ya intinya itu. Nah, jadi misalnya eh, kita ingin memastikan data drone kita itu menggunakan sistem koordinat. Nah, ini lagi kaliannya lebih pusing lagi mungkin ya. Intinya adalah benar nggak sih sistem koordinatnya itu menggunakan format ini gitu ya. Sistem koordinat itu formatnya banyak ya. Sistemnya banyak. Nah, itu apakah benar kita menggunakan itu gitu ya. Lalu validasi gitu ya. Misalnya setelah memodelkan, nah kita bandingkan dengan hasil di lapangan. Nah, benar nggak nih data model kita ini valid gitu ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan aslinya gitu. Nah, kalau nggak valid ya berarti kita harus koreksi ya, perbaikan ulang gitu ya. Kemudian ada dokumentasi ya, kita mencatat hasil verifikasinya awalnya gimana gitu ya. Ada nggak sesuai terus kita perbaikannya apa, validasinya seperti apa gitu ya, mana yang tidak sesuai, perbaikannya seperti apa dan seterusnya. Itu juga perlu kita lakukan. Nah, ini contohnya ya fotogrametri ya, jadi dari eh, ya ini fotogrametri, drone mapping mungkin hampir sama ya. Nah, tapi kalau fotogrametri itu untuk membangun model 3 dimensi gitu ya. Nah, lalu juga ada lidar ini tadi ya. Jadi menggunakan laser ya. Jadi HP kita itu menembakkan sinar laser suatu gelombang cahaya ya yang punya panjang gelombang tertentu. Nah, itu untuk mengukur jarak dan membentuk istilahnya ini point cloud ya. Jadi awan yang berbentuk titik gitu ya. Kalau kita modelkan secara spasial, nah ini kelihatan posisinya seperti apa. Lalu ada 3D scanning ya. Bisa memindai objek secara langsung, kita ambil modelnya langsung dari scan. Nah, ini ada BIM dan GIS. Nah, ini hampir sama ya. Kalau dia berbentuk bangunan ya kita sebutnya Building Information Manager ya. Information Manager.
Kalau GIS ini adalah Geographic Information System, gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara BIM dan GIS. Nah, ini kita masuk ke spasial ya. Jadi analisis spasial maksudnya. Jadi analisis spasial 3D ini membantu melihat hubungan dan keterbatasan ruang ya, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, yang pertama itu ada bentuk dan massa ya, itu adalah diantaranya bentuk existing. Nah, bentuk existing ini maksudnya adalah bentuk yang ada saat ini ya. Nah, kemudian eh, ada tinggi, proporsi dan orientasi juga ya. Jadi tinggi itu ya ini kan ada di prinsip desain ya kemarin, bukan prinsip, elemen ya. Ya, prinsip juga bisa sih. Bisa ini ya. Kemudian ada kepadatan vertikal dan horizontal ya. Dia secara padat secara vertikal itu apakah di sini banyak kegiatan atau dia secara horizontal ke samping berarti ya. Nah, kemudian ada hubungan antar bentuk bangunan gitu ya. Nah, ini bentuk existingnya misalnya ada tipologi bangunan, persegi panjang kah, bentuk L kah, atau bentuk U, atau organik. Organik itu maksudnya misalnya melengkung gitu seperti ini, seperti kertas gitu ya. Itu organik, karakter arsitekturnya eh, kesesuaian dengan konteks sejarah, budaya, atau peraturan. Lalu ada skala dan keseragaman, apakah bentuknya selaras gitu ya. Keterpengaruhan terhadap ruang luar, bentuk bangunannya mempengaruhi aliran pejalan kaki tidak, kemudian pencahayaannya seperti apa. Nah, ini adalah misalnya karakternya ya. Nah, ini ada modern, modern tropis, modern Chinese gitu ya. Ini kebanyakan modern ininya apa namanya bentuk si bangunannya. Kemudian ada tinggi, proporsi dan orientasi, perbandingan ketinggian antar bangunan ya, deteksi dominasi visual atau ketidakseimbangan skyline. Nah, ini contohnya, nah ini kan cukup seimbang ya. Ya, ini mungkin ada yang oh enggak ini ruang warung aja ya. Nah, ini ada yang dominan nih, ada yang agak tinggi. Nah, daerah sini lebih tinggi gitu ya. Nah, lalu ada proporsi bangunan terhadap tapak. Nah, jadi tingkat keterisian lahan ya, building coverage ratio. Nah, ini kalau di PWK, ya di arsitektur juga dipakai sih di lanskap juga. Itu istilahnya adalah koefisien dasar. Ini pulpen saya agak main-main nih. Koefisien dasar bangunan ya. Nah, itu eh, yang dimaksud dengan building coverage ratio. Nah, kemudian ada orientasi bangunan juga ya. Nah, itu mempengaruhi pencahayaan alaminya seperti apa, pandangannya dan efisiensi energi. Jadi pencahayaan alami itu dari sinar matahari ya. Kalian nanti kalau punya kesempatan kuliah di gedung E pagi-pagi terus di sebelah kanan. Selamat ya, kalian mendapatkan pencahayaan alami yang sangat banyak karena area orientasi gedung E ini ya, dia tegak lurus sama eh, apa arah matahari terbit gitu ya ke arah timur. Nah, ini ruang kelas ya. Nah, ini adalah cahaya mataharinya. Jadi kita tersirami cahaya ilahi dengan maksimal gitu ya. Nah, lalu ada kesesuaian dengan regulasi zonasi. Misalnya ada koefisien lantai bangunan ya, berapa luas lantai bangunan yang bisa dibangun dibandingkan dengan luas tapaknya misalnya ya. Nah, lalu ada garis sempadan bangunan juga. Jadi berapa jarak dari dari ruas jalan. Nah, itu semuanya bentuk-bentuk dari analisis bentuk dan massa ya. Kemudian ada kepadatan
vertikal dan horizontal ya. Kepadatan vertikal itu maksudnya jumlah lantai atau total luas lantai dibandingkan luas lahan. Nah, ini yang tadi ya, koefisien lantai bangunan. Nah, lalu ada indikasi intensitas penggunaan ruang udara. Jadi se apa ya, setinggi apa di bangunan tersebut lah gitu ya. Kayak Burj Khalifa gitu kan sangat-sangat tinggi gitu ya, dia pakai ruang udara ke atasnya. Kemudian ada kepadatan horizontal, jadi kerapatan bangunan gitu ya. Kepadatan bangunannya, seberapa rapat bangunan dalam bidang horizontal, pengaruh terhadap ruang terbuka, sirkulasi dan keterhubungan. Lalu ada efek lingkungan ya, yaitu kepadatan berlebih bisa mengurangi ventilasi, pencahayaan dan kualitas ruangan publik. Nah, itu dari kepadatannya gitu ya. Nah, lalu ada hubungan antar bentuk bangunan, jadi ada keteraturan pola, apakah dia grid, organik gitu ya. Lalu jarak antar bangunannya ya, ini seperti apa gitu ya. Kesinambungan visual, skyline. Nah, kalau kita lihat secara mendatar gitu ya, nah tinggi itu kan berbeda ya. Nah, dia membentuk garis pandang gitu. Itu namanya adalah skyline. Ya, sorry. Nah, kemudian ada interaksi fungsinya gitu. Ya, interaksi fungsi, hubungan antar bangunan berdasarkan fungsinya. Lalu ada analisis visual dan view ya. Jadi ada kualitas view keluar dan ke dalam. Ini misalnya ke arah sana ada Gunung Pangrango, ini di Jawa Barat ya, di Bandung. Ini ada Gunung Salak gitu ya. Nah, jadi view keluar itu mengidentifikasi arah pandangan yang memberikan pemandangan terbaik. Nah, misalnya mana titik dari sini ya, dari si kawasan ini keluarnya apa. Nah, kalau ke dalam itu bagaimana ruang atau bangunan menjadi objek visual dari luar. Nah, misalkan gedung ini gitu ya. Nah, ini dia menangkap pandangan dari sini. Wah, ada ini ya. Ya bangunan ini mengeblok pandangan orang dari sini ngelihat Gunung Pangrango gitu, misalnya. Nah, kita harus beri jarak misalnya gitu. Nah, atau makanya dibuat menjadi U seperti ini gitu ya. Supaya masih melihat kelihatan apa namanya? Gunungnya. Nah, kemudian identifikasi titik fokus visual, ya apa yang menjadi titik fokusnya, misalnya landmark, monumen, atau pohon yang besar misalnya. Kemudian ada potensi penguatan view, membuka koridor pandangan dengan desain lanskap gitu. Nah, ini misalnya ke dalam gitu ya. Nah, ini dari sini melihatnya mana aja gitu ya. Lalu ada garis pandang utama atau visual axis ya. Arah dominan pandangan dari titik strategis seperti pintu masuk, persimpangan jalan atau area publik. Mengukur panjang dan kejelasan koridor visual apakah terhalang bangunan, pohon atau infrastruktur lain. Tadi kayaknya ya, misalnya apa namanya? Visual axisnya itu ke gunung gitu ya. Nah, itu terhalang oleh bangunannya. Oke. Nah, bidang pandang ya, luas area yang dapat dilihat dari titik tertentu. Kemudian ada zona pandang optimal, ya, ada area terhalang dan kaitan dengan keamanan. Jadi dari sebuah titik itu ya, misalnya kalau ada bangunan di sini gitu ya, nah itu kan kita di baliknya nggak bisa kelihatan apa yang terjadi. Nah, itu kita bidang pandangnya terbatas. Lalu ada analisis pencahayaan dan bayangan, ya, pencahayaannya mana yang menerima cahaya alami gitu ya. Nah misalkan kalau lokasinya seperti ini gitu ya, ini arahnya dari mana, bayangannya seperti apa. Nah, di sini baru kita masuk ke identifikasi isu dan potensi secara 3 dimensi. Nah, yang pertama kita perlu menentukan dulu tujuan proyek kita. Apakah dia terkait dengan perencanaan kota, arsitektur lanskap, mitigasi bencana, kepariwisataan, konservasi lingkungan ya, atau misalkan sebatas untuk komunikasi saja. Nah,
ini mempengaruhi jenis isu dan potensi yang relevan. Jadi misalkan kalau kita berbicara arsitektur lanskap gitu ya, fokus kita adalah pada kualitas visual, kenyamanan, keterhubungan ruang gitu. Ya, mungkin kita tidak bicara daya tarik gitu, daya tarik wisata gitu ya. Atau misalnya kita tidak berbicara apalagi ya misalnya ya, ekonomi gitu ya. Kita hanya fokus pada kualitasnya. Nah, PWK. Nah, PWK ini agak segala dipikirin gitu ya. Nah, ini lebih kompleks lagi. Kita bicaranya apa gitu ya? Apakah ekonominya atau lingkungannya atau interaksi keduanya? Nah, itu semuanya sebenarnya masuk menjadi isu gitu ya. Nah, kalau pariwisata ini fokus ke daya tarik saja. Ya, daya tarik orang datang gitu ya. Selanjutnya ya, nah ini adalah langkah teknisnya ya. Jadi segmentasi area analisis di model 3D, bedakan zona ya, permukiman, komersial, hijau atau konservasi. Lalu ada overlay layer tematik ya, mana tadi yang ini misalnya ya ada di sini area layer yang ada sungainya tadi ya, kemudian yang menjadi wilayah kita, nah itu wilayah kita ada sungainya gitu ya, nah itu di overlay. Analisis spasial, jarak ke fasilitas, ya, analisis bayangan, visibilitas, simulasi desain, lalu ada pemetaan isu dan potensi, tandai langsung di mana terjadi gitu ya, isunya terjadi. Misalkan sungainya tercemar, mana titik yang tercemar gitu ya, atau ada potensi luapan gitu ya, itu di situ. Nah, terakhir ini terkait dengan identifikasi isu dan potensi ya, contoh-contoh dari isu spasial 3 dimensi, misalkan kepadatan vertikal berlebih ya, menyebabkan bayangannya panjang atau ventilasi buruk gitu ya. Lalu konflik ya, gelap berarti ya ininya ruangannya. Konflik fungsi ruang, misalnya bangunan tinggi di dekat landasan pacu. Nah, itu kan tidak aman ya untuk dua-duanya, baik yang tinggal di gedung atau yang beraktivitas di bangunan atau untuk pesawat. Aksesibilitas vertikal terbatas, gedung tanpa rem atau lift memadai. Nah, itu jadi isu. Risiko bencana, bangunan di lereng curam atau jalur banjir. Lalu ada pelanggaran garis sempadan, ya. Misalnya di sekitar sungai itu tidak boleh ada muatan apapun, gitu ya. Kemudian untuk potensinya misalnya ruang vertikal belum termanfaatkan. Nah, ini bisa nih untuk atap atau panel surya, taman atau rooftop farming. Nah, itu bisa mengurangi konsumsi energi dari PLN, malah bisa menyumbangkan misalnya. Lalu ada optimalisasi pemandangan, lokasi strategis untuk pariwisata, menara observasi. Nah, itu kita identifikasi tadi dari analisis view ya, analisis bidang pandang, garis pandang ya, visual dan view ini mana kawasan titik-titik yang bisa jadi landmark misalnya, yang bisa jadi daya tarik gitu ya. Itu yang termasuk ke dalam potensi. Pengembangan bawah tanah, mana yang bisa jadi basement parkir, mana yang bisa jadi stasiun bawah tanah atau kita buat terowongan gitu ya. Kalau kita mau bikin terowongan dari Belwis ke Itera itu titiknya mana ya, itu kita identifikasi potensi namanya. Lalu ada integrasi mixed use ya, memanfaatkan volume udara untuk bangunan multifungsi gitu ya. Jadi kita punya potensi untuk membangun gedung tinggi. Nah, gedung tinggi itu mau kita isi apa aja ya. Itu harus di identifikasi juga. Nah, ini bisa nih menjadi misalkan wisata dan komersil gitu ya, atau seperti di Jakarta gitu ya, transit oriented development bisa jadi stasiun dan juga ada mallnya gitu. Itu adalah potensi. Nah, yang terakhir ada penggunaan fasad aktif ya. Jadi tampilan sisi yang bisa dipakai untuk jadi reklame gitu ya, itu bisa dimanfaatkan ya, bisa jadi tambahan pemasukan juga sebenarnya. Oke, sekian saja ya materi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.